Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Qala Rasul awaludin ma'rifatullah, sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali pengajian kita tentang ilmu akidah. Dan selanjutnya bermula Allah Ta'ala itu Tuhan, menjadikan lagi Ia berkehendak baginya. Dan tiada tasawur yang demikian itu melainkan diketahuinya dengan tafsilnya akan sekalian itu. Dan demikian lagi diketahuinya pula segala ma'dum. Maka karena inilah jadi kafir orang yang berkata ma'dum, tiada pada maklum Allah Ta'ala. Hikayah adalah Hatim Al-Asam tatkala masuk ia pada negeri Baghdad, maka dikata orang baginya, ada di sini Yahudi sangat pandai berhujah, telah mengalahkan ia akan segala ulama. Maka berkata ia, yakni Hatim Al-Asam, aku mau berhujah dengan dia. Maka tatkala hadir Yahudi itu, maka bertanya ia akan Hatim daripada apa sesuatu yang tiada diketahui akan dia oleh Allah Ta'ala, dan daripada apa sesuatu yang tiada dapat pada Allah Ta'ala, dan dari apa sesuatu yang tiada di dalam bendaharaan Allah, dan daripada apa sesuatu yang tiada yang ditanya, sesuatu yang tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada hamba. Maka berkata Hatim baginya, jikalau aku jawab akan dikau daripada yang demikian itu, engkau masuk Islam. Maka katanya, maka kata Hatim, dekain apa misalnya? Padre, benda usu. Dah usu dah dah, apa tu kau bilang? Dah usu nanti. Jadi gitu ya. Dol. Bali dong deh. Buah berarti ini buah bali bah sikit. Adapun yang tiada diketahui Allah Ta'ala itu syiriknya dan anaknya. Halo. Dia mandi.
Subhanallah. Adapun yang tiada diketahui Allah itu syiriknya dan anaknya, yakni tiada diketahui baginya ada sekutu dan ada anak. Dan adapun yang tiada pada Allah maka yaitu zalim, karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada menzalimi manusia sesuatu. Dan adapun yang tiada di dalam bendaharaan Allah itu yaitu wafa, firman Allah wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Artinya bermula Allah itu kaya dan sekalian kamu itu fakir. Adapun yang ditanyai oleh Allah daripada hamba itu maka itu memberi utang, karena firman Allah aqridullaha qardan hasanah. Artinya memberi utang oleh kamu akan Allah akan sebagai utang yang baik. Maka mengetahui menamai oleh Allah Ta'ala akan sedekah dan amal orang mukmin yang saleh atas harapan akan barang yang dijanjinya daripada pahala itu utang, karena dipertaruhkan amal kepada Allah serta barang diharapkan pahalanya itu dinamakan memperutangkan. Maka Islam Yahudi itu pada ketika itu selanjutnya kajian ilmu akidah tentang ilmu Allah, yang mana di dalam ilmu keyakinan kita wajib meyakini Allah itu mengetahui segalanya dengan secara rinci. Tidak ada sesuatu yang tidak dalam ilmu Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah yang menjadikan sesuatu dengan kehendaknya. Apa yang sudah ada, apa yang akan ada, itu semuanya Allah jadikan dengan kehendaknya. Maka kan mustahil Allah tidak tahu sesuatu yang Allah ciptakan. Maka oleh karena itu tidak ada ciptaan, tidak ada makhluk yang tidak Allah ketahui dengan secara rinci. Kenapa? Karena Dia yang menjadikannya. Dengan Allah menjadikan akan sesuatu, maka Allah sudah tahu sesuatu itu. Kan tidak tasawur, tidak diterima oleh akal ada sesuatu ciptaan Allah yang Allah tidak tahu, padahal Dia yang menciptakan. Karena sebelum Allah ciptakan, Allah sudah tahu. Karena yang Allah ciptakan sesuatu yang dalam ilmu Allah, sesuatu yang sudah dimaklum oleh Allah, maka itulah yang diciptakan oleh Allah. Maka oleh karena itu yang diciptakan oleh Allah, maka mustahillah tidak diterima oleh akal kalau ada sesuatu ciptaan Allah tidak tahu. Tidak mungkin itu. Maka oleh karena itu, maka Allah tahu semuanya secara rinci. Karena yang ada ini Allah ciptakan dan tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Ada sesuatu yang Dia ciptakan tapi Dia tidak mengetahui. Apa mungkin nih? Si mahan sepe sida sebelum bahan sida gotoh sida gak kita sebut lot datuh Tuhan, mak boleh itu, tak boleh. Maka semua yang diciptakan oleh Allah itu Allah ketahui dengan secara rinci, walaupun Dia tidak berkesudahan. Seperti nikmat ahli surga. Nikmat ahli surga habis apa enggak? Enggak habis. Tahu Allah kenapa? Enggak tahu, memang sudah dalam ilmu Allah akan Allah berikan ini nikmatnya dan tidak berhenti-henti. Maka keliru kalau ada orang mengatakan sesuatu yang tidak berkesudahan itu tidak diketahui oleh Allah secara rinci. Ini keliru. Tetapi yang hak, yang benar, yang kita pegangi, sesuatu yang tidak berkesudahan seperti nikmat orang dalam surga, azab dan neraka, itu diketahui oleh dengan secara rinci. Kenapa? Karena Dia yang menjadikan. Karena sebelum Allah jadikan sudah Allah tahu sesuatu itu.
Anda kan tahu dulu. Kita toh be baru kita bahanikin. Ini coba, ini jangan jauh gitu untuk kita logika. Yang kita kerjakan itu yang sudah kita tahu apa belum? Sudahlah tahu. Ini masjid takwa sudah tahu, baru datang kita ke sini. Apa yang ingin kita kerjakan itu udah sampai ilmu kita ke sana hari. Tidak mungkin bahkan kita toh, bahkan kita bahas kita toh mungkin tu. Karena tahu dulu bara berkemauan untuk berbuat ya. Kita toh be barangnya bahu lot niat rencana te untuk mahanisa. Maka begitulah kita kembalikan ke sini bahwasanya Allah menjadikan sesuatu sebelum Allah jadikan itu Allah sudah tahu apa sesuatu itu, maka mustahil, tidak masuk akal kalau ada sesuatu ciptaan Allah enggak tahu, enggak mungkin. Contoh bagas diri tenda, setitik darah, tulang, semuanya Allah tahu secara rinci itu. Kenapa? Karena yang menjadikan. Mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dia yang menjadikan. Kalau dia menjadi, nggak mungkin dia nggak tahu. Karena sebelum dijadikan kita sudah pasti menguasai di sana, sudah tahu lapangan. Maka oleh karena itu keliru kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan Allah itu tidak mengetahui secara rinci sesuatu yang tidak berkesudahan seperti nikmat ahli surga ini. Keliru. Tapi yang haknya, yang benarnya bahwasanya nikmat ahli surga walaupun tidak berkesudahan Allah sudah tahu secara rinci karena dialah yang menjadikannya, dia yang memberikannya. Dan selanjutnya Allah mengetahui barang yang tidak ada. Tidak ada itu Allah tahu. Allah ada enggak anaknya? Tidak. Ada enggak istrinya? Tahu enggak Allah itu? Tahu Allah enggak punya. Karena yang tidak ada itu tahu Allah. Yang tidak ada untuk Allah kita katakan lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak, Allah bukan laki-laki, Allah tidak punya istri. Itu tidak ada. Yang tidak ada itu tahu Allah. Tapi ada orang yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu yang tidak ada. Kafir orang ini. Lot pemahaman. Kait tegala. Sitoh Tuhan silot amin. Paham nih? Yang ada-ada saja yang Allah tahu. Sesuatu yang tidak ada Allah enggak tahu. Kafir orang ini. Kenapa? Karena ilmu Allah meliputi barang yang ada pun Allah tahu, barang yang tidak ada pun Allah tahu. Tapi ada kelompok yang mengatakan Allah itu yang taunya yang ada. Paham nih? Silot bagas ilmu Tuhan, sitoh Tuhan, silot lot, si malot datoh sida. Bahannya contohnya anak Tuhan malot, berarti ndak toh Tuhan ia nak beranak. Menggo keliru je mana. Kita toh Tuhan dah meroh. Ini maka disebutkan kafirlah orang, tidak sahlah Islamnya, batallah imannya kalau dia meyakini sesuatu yang tidak ada itu tidak tahu Allah. Padahal ilmu Allah meliputi semuanya. Ini ada firqah, ada kelompok tertentu yang mengatakan ilmu Allah itu, pengetahuan Allah itu tidak tahu yang tidak ada, tetapi yang haknya yang ada pun Allah tahu, yang tidak ada pun Allah mengetahui tidak adanya. Dan selanjutnya ini ada hikayat, ada cerita yang disebutkan di sini adalah ulama Hatim Al-Asam. Beliau masuk ke negeri Baghdad. Sampai beliau masuk ke negeri Baghdad, maka dikata orang ke beliau waktu itu, wahai Abu ataupun wahai Tengku, di sini di negeri ini ada Yahudi yang sangat pandai berdebat. Hingga Yahudi itu mengalahkan semua ulama di situ. Ini adalah cerita waktu Hatim Al-A'sam masuk ke negeri Baghdad
sampai ke negeri Baghdad, maka masyarakat di situ menyampaikan kepada beliau ada orang kafir Yahudi kan kafir, tapi ini cerdas berhujah tentang tauhid, yang mana ulama-ulama di situ sudah dikalahkan sama dia. Mendengar perkataan masyarakat, apa kata Al-Hatim, aku mau berhujah dengan dia, tolong pertemukan aku dengan Yahudi, aku mau berdebat dengan dia, kalau bahasa singkatnya. Maka tatkala itu hadirlah Yahudi, bertemulah dengan beliau, hingga Yahudi itu mau menanyakan kepada yang namanya ulama Al-Hatim Al-Asam. Apa kata Yahudi? Aku bertanya kepadamu, yang pertama, apa sesuatu yang tidak Allah ketahui? Ini pertanyaan Yahudi yang kafir tadi kepada ulama yang namanya Hatim Al-Asam. Apa sesuatu yang tidak Allah ketahui? Katanya, kan gitu, bertanya dia. Yang kedua, apa sesuatu yang tidak dapat pada Allah Ta'ala? Dan yang ketiga, apa sesuatu yang tidak ada dalam bendahara Allah? Dan yang selanjutnya, apa yang sesuatu yang ditanyakan akan hamba Allah? Ada 3 pertanyaan ditanyakan kepada beliau. Maka Al-Hatim mengatakan, aku menjawab, tapi syaratnya kalau aku jawab, maukah kamu masuk Islam? Nah, ini dibuat perjanjian. Pertanyaan itu oke, aku menjawabnya, tapi syaratnya dia aku jawab, buat kau tidak muka Islam. Apa kata Yahudi? Ya, kalau bisa kamu jawab, saya masuk Islam. Yang pertama. Kata Al-Hatim, adapun yang tiada diketahui oleh Allah itu syiriknya dan anaknya. Artinya tiada diketahui oleh Allah, baginya ada sekutu dan baginya ada anak. Paham nih? Yang tahu Allah itu apa? Tidak ada. Tidak ada syiriknya, tidak ada. Ada itu tidak ada dalam ilmu Allah. Nyambung banget. Malot toh Tuhan. Lot kai Tuhan tak meranak. Tuhan meranak malot toh Tuhan. Si toh Tuhan malot meranak, malot sekutu. Paham ni? Ada sekutu Allah itu tidak ada. Dalam ilmu Allah apa? Tidak ada, bukan adanya. Ulang syirik dah, ulang Allah subhanahu dah. Lot tak si data Tuhan, Lot kai anaknya. Sekutu Allah itu yang Allah tahu tidak ada, bukan adanya. Jadi tak berarti ada sesuatu yang tidak Allah tahu apa? Ada anaknya. Tahu tak Allah? Ada anak Lot tak? Ti malot berarti malot ilmu Tuhan. Yang ilmu Tuhan malot anak Lot ne jadi malot. Dalam ilmu Allah apa? Ada anak atau tidak? Ulang kembali. Dalam ilmu Allah ada anaknya atau tidak ada anaknya? Akan tidak ada. Ada enggak tahu, enggak ada ilmu Allah. Tidak ada dalam ilmu Allah Allah beranak. Allah berkata sudah pas itu. Nyambung tak? Lepas ya, dia tanya kalah, Lot dah tu, Lot kin. Kan jawabnya, dijawab oleh Al-Hatim, ada anaknya. Enggak ada dalam ilmu Allah. Yang ada, tidak ada anak. Ngapa ni? Si bagas ilmu Tuhan, malot Lot anak sida. Untuk Lot anak sida, malah bagas ilmu sendiri. Apa Lot? Ini kan sikit di apa ini? Tapi jauh dia. Jauh bahayanya. Yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala lam yalid walam, kan lam tidak. Dia malot dalam ilmu Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak Allah tahu kalau bahasa singkatnya. Apa itu? Ada anaknya. Mana ada dalam ilmu Allah? Yang ada tidak ada anak. Udah pas. Jadi ulang nah enggak keliru maham sini beda. Lot ndak tahu Tuhan, hei.
Tuhan artinya apa? Yang dalam ilmu Allah itu lam yalid wala kalam, tidak ada. Itulah ada enggak? Ini satu. Yang selanjutnya yang tidak ada pada Allah apa? Kezaliman. Allah tidak pernah bersifat zalim. Yang mana zalim ini adalah menganiaya hambanya, enggak ada. Ataupun kalau bahasa singkat, ada orang yang dikurangi, enggak. Allah tidak akan menzalimi. Apa yang kita kerjakan itu yang akan diberikan oleh Allah, terlepas baik buruknya dulu. Allah tidak menzalimi. Yang berzalim itu kita sendiri. Paham kan? Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Yang zalim itu siapa? Kita menzalimi diri kita. Di saat kamu tidak beribadah, saat kamu berbuat maksiat, bukan orang lain yang kita zalimi, yang kita aniaya diri kita. Kenapa? Imbasnya pahala dosa besar. Maka kita simpulkan, dijawab oleh beliau, enggak ada zalim, itu enggak ada pada Allah. Dan yang ketiga, apa pembendaharaan? Apa sesuatu yang tidak ada dalam pembendaharaan Allah? Papa miskin, mana ada? Yang ada kekayaan. Hingga Allah katakan, apa kata Allah? Dalam ayat disebutkan oleh Allah Ta'ala menyangkut masalah itu, wallahu ghani, Allah maha kaya, wa antumul fuqara, kamu miskin. Maka menunjukkan dalam pembendaharaan sempurna kekayaan Allah yang ada. Kepapanya nggak ada. Jadi sebanyak apapun Allah berikan, nggak pernah habis kekayaan Allah Ta'ala. Paham ni? Boleh nak kau ke Tuhan? Habis kau? Malah apa habis? Malah kita apa habis? Nggak terlepas boleh Tuhan nikmat kepada kita dalam gedung pembendaharaan Allah tidak akan pernah kosong. Tapi manusia cuba kan, kalau 100 juta kan memang kosong tak ni? Maka tidak ada kepapaan di dalam pembendaharaan Allah Ta'ala. Maka disebutkan ada sesuatu dalam tidak ada pembendaharaan Allah, tidak apa-apa. Yang ada kekayaan. Maka sebanyak apapun yang Allah berikan kepada manusia tidak pernah mengurangi kekayaan Allah Ta'ala. Dari bahasa singkatnya kan, laut dia kita buat ke laut ni rok jarum kai dalam ni. Begini mentamsil ni tahu ni. Malah apa kurang baik. Jadi tamsil mendekati faham pelit. Jadi pembendaharaan Allah itu kekayaan seperti air lautan yang diberikan seperti kita ambil sama jarum. Sekarang nama lekat di jarum ni. Boleh tak lekat jarum ni? Kalau begini betul ni. Jadi ini tamsilan mendekatkan faham, tidak akan pernah apa-apa dalam Allah Ta'ala. Dan yang selanjutnya, apa yang ditanya kepada hamba? Yang ditanya kepada hamba itu adalah memberikan utang. Karena Allah berfirman, berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Makna pinjaman ini sedekah atau amal. Kenapa kita katakan pinjaman? Karena Allah akan balas itu semuanya. Kita akan dibalas dengan pahala-pahala. Gak sebutkan pinjam ke Tuhan dengan harapan akan ke Tuhan pahala balasan semua sedekah yang kita berikan. Jadi sedekah itu disebutkan diberikan pinjaman kepada Allah. Dalam arti apa? Allah akan ganti dengan apa? Dengan pahala. Maka dengan itu langsunglah si Yahudi masuk Islam karena dia sudah terjawab pertanyaan. Jadi ada orang Yahudi karena dia tidak paham, tidak masuk Islam. Begitu dikasih paham, langsung masuk Islam. Contohnya ini dengan yang namanya ulama Al-Hatim, beliau berdebat dengan Yahudi hingga Yahudi itu masuk Islam karena penjelasannya. Itu hidayah Allah juga. Sekian dulu pertemuan kita. Barangkali ada kajian yang boleh tanyakan tentang ilmu akidah, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penyampaian Abu Ya tadi, saya ada menyimak bahwasanya Allah
Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Ini contohnya Ustaz. Sebuah kapal berlayar di lautan. Tiba-tiba badai besar turun. Tenggelamlah kapal tadi. Itu kan kekuasaan Allah. Meninggal orang semua dalam kapal tadi. Cerita di darat itu kehendak Allah katanya. Berarti Allah itu kan sudah menzalimi hambanya karena kehendak Allah katanya. Iya, iya. Coba kalau Allah menyelamatkan pasti selamat itu kapal katanya. Itu satu pertanyaan saya Ustaz. Yang kedua, Allah itu tidak bertempat. Tapi kalau kita lihat ini ilmu akidah Ustaz ya. Kalau kita melihat penceramah-penceramah ataupun kita lihat di hari Jumat khatib di saat yang menyebutkan nama Allah tunjuknya ke atas. Di saat yang menyebut nama Allah tunjuknya ke atas. Apakah Allah itu di atas tempatnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah menzalimi dan tidak boleh kita katakan zalim walau bagaimanapun kehendaknya kepada kita. Contoh, ada satu orang lahir tanpa kaki. Lo tidak mengkiding ya. Apa boleh kamu katakan Allah zalim? Coba dulu. Anak si Polan itu lahir sempurna. Anak kita nggak punya. Misal, ataupun kayak tadi tenggelam di laut. Kalau ada orang mengatakan zalim, berarti dia tidak paham apa mana zalim itu. Kayak dulu. Apa makna zalim itu? Kalau orang sudah paham makna zalim, sudah mengerti jelas, nggak akan dia katakan Allah zalim. Makna zalim itu menggunakan milik orang lain. Pernah nggak Allah buat cedera milik orang lain? Merusak milik orang lain, itulah makna zalim. Di saat manusia Allah matikan, Allah musibahkan, apakah Allah enggak? Manusia milik Tuhan itu, kenapa kita zalim? Baru zalim kalau manusia milik orang lain, Allah matikan baru. Contoh, hak kita, ayam kita sembelih, apakah zalim? Yang zalim manuk kalak kita sembelih, zalim namanya. Kayak sebab karena hak kalak kita buatkan. Sementara hari ini Allah tenggelamkan manusia di lautan, itu punya siapa manusia itu? Kan punya Allah. Bagaimana kita katakan zalim? Makna zalim mempergunakan, melakukan, merusak hak orang lain dan milik. Sementara lahu ma fis sama wa ma fil ard, milik Allah mutlak, yang langit ya, itulah orang yang sudah nggak bisa katakan zalim. Milik dia. Sama seperti mau kita beli kambing kita. Kambing itu sembelih, apakah enggak zalim? Yang jangan kau sembelih kambing orang lain. Sindak bahan Tuhan kini semua milik sudah kita. Lo kambing nak mencuping, lo kambing nak mentandu, lo kambing nak menggiling. Ini enggak ada zalim karena kambing itu milik Allah. Sesuatu adalah milik kita. Bagaimanapun kita buat tidak pernah zalim. Kita punya hak, kita keturunan tiga, mari bahasanya. Kayak kita punya baju bebas kita pakai. Maka kalau ada orang mengatakan zalim kepada Allah di saat manusia itu begini-begini, maka dia sudah tidak paham makna zalim itu apa sebenarnya. Maka menzalimi sesuatu yang bukan hak kita, kita pakai, kita rusak, kita pergunakan, itu zalim. Pakai baju bukan zalim kalau baju kita. Coba baju orang lain pakai. Zalim kita? Zalim karena milik orang lain kita pakai. Kita robekkan. Zalim. Kalau baju kita bebas, mau kita bakar enggak jadi masalah. Baju itu tutung, zalim enggak? Tak apalah kita pun bebas. Itulah makna milik. Kalau makna milik, bagaimanapun dia pergunakan, sah, tidak pernah kata zalim. Tapi memang yang punya. Dan tidak ada sesuatu yang bukan milik Allah. Disitulah surahnya, enggak pernah Tuhan berlaku zalim dan tidak adil. Karena semuanya yang Allah buat itu milik dia murni. Kayaknya yang jelas? Sudah jelas? Gini Ustaz. Keadilannya lagi Ustaz. Misalnya ada dua orang perempuan sedang hamil. Sama besar tahu anak si A ini lahir normal.
semua ada kaki, telinga. Anak si B ini lahirnya tidak ada kakinya. Bagaimana keadilan Allah itu? Itulah adil Tuhan. Adil begitu. Itu jelas adil. Makna adil apa? Si A ini mengatakan Allah tidak adil. Anak saya nggak ada kakinya. Karena anak kawan saya semua kakinya katanya. Ini orang yang punya anak tidak punya kaki dikatakan Allah tidak adil. Sudah jelas dia apa makna adil. Makna adil itu kita pergunakan milik kita sesuka-suka kita. Sekarang yang tidak punya kaki punya siapa itu? Kan udah jelas. Kalau punya Allah, suka-suka Allah lah. Mau punya kaki, mau ya punya. Terkecuali anak ini punya ibu itu, bukan. Sementara dalam ilmu akidah, ibunya itu pun punya Allah, anaknya pun udah jelas. Maka inilah yang harus kita dalami akidah kita. Kalau orang sudah paham, oh nggak ada, hanya bersyukur. Untung lo tong malu kini dia sebab lo tak kalah. Allah nak untung, syukur lah. Jadi itu nikmat juga masih, karena ada masih hidup. Masa gitulah. Jadi jangan pernah kita katakan zalim kepada ini. Pertama bisa dosa besar, yang kedua karena kejahilan, karena kita tidak paham. Yang kedua, Allah mana ada di langit. Kalau ditunjuk, bukan artinya Allah di langit. Kekuasaannya boleh langit. Jadi penunjukan ini bukan menunjukkan kepada Allah punya tempat, arah enggak. Karena kita sudah kaji akidah, laisa kamislihi, Allah bersifat mughalafah, tidak sama, tidak bertempat, tidak berbentuk. Ini sudah ngaji kita itu. Jadi jangan pernah arah ke sana. Itu pemahaman di luar ahlu sunnah. Hos sebuah daerah tadi itu dia sebuah anaknya kalau boleh anak lagi batin faham tak batin Tuhan jadi Bali ni ke Bali judulnya ke pede karena ndak sadar ya anak ne Tuhan pun dah kamu dah sadar ya disangkin cinta ne beranak dia sebenarnya gak cinta semua anak sayang su hingga babah pegak malah sopan malah adil Tuhan tak baru ngomelnya pe jadi itu kembali kepada karena tidak ada ilmu. Ini kerana cinta. Balik ke Sayyidina Umar dah. Lebih kurang dah. Sayyidina Umar saat Nabi wafat dikasih tahu marah dia. Faham kan? Siapa yang membilang Muhammad mati ku pancung. Mati bahas mati pe. Mau marah ni. Ulang sebut mati Nabi. Tengah kau dah kan. Ini kan rasa cinta itu. Dia kan tahu kullu nafsin, tahu dia kan rasa mahabbah dia tinggi, tak nerima lading ke Nabi. Hingga Abu Bakar be. Siapa yang menyembah Muhammad akan mati. Siapa yang menyembah Allah hidup selamanya. Bukan beliau enggak paham. Cuma saking cinta kepada Rasulullah, ulang sebut mati, ku tangkah kau nahan ni dekat. Kenapa itu? Saking cintanya. Kenapa enggak tahu? Orang luar biasa didikan Rasulullah bukan enggak tahu. Saking mahabbahnya, saking cintanya, saking sayangnya ke Rasul, jangankan yang lain-lain bilang mati pun enggak boleh. Tapi kan ada sahabat yang lebih tua, Abu Bakar, teredam. Jadi ini mahabbah. Udah atas itu. Perlu nak sezai betul pakai datuk situ. Apa sih dah? Cuma bagi cerok ke. Hingga kuburan beliau pun berdekatan dengan Rasulullah. Dia kangen kain tadi. Malah sebarang jema dah, hok dah biar apa ni. Baru sih tapi maru tadi. Tidak boleh. Jadi ni contoh begitu bahan ke. Win dak atas situ. Sayang, cinta, ulang pisah-pisah bagai dunia dia. Tapi kau janji Tuhan, si menyawa susul balik. Cuma kerana sayang ke, mak aku tengkah kau yo memaru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.